Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman-Mu iya dan amin. Dan firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan meneguhkan kami, jalan-jalan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami mendengar firman Tuhan, kami sedang berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan tidak ada gangguan apapun sinyal Tuhan. Tidak ada gangguan apapun. Kami mau fokus dengan firman Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu, kuduskan, sucikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom para pemirsa jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita kembali kepada minggu kedua. Kita akan dengar firman Tuhan, saudara. Sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus hadir di mana-mana. Hadir di gereja, juga hadir di rumah kita masing-masing. Karena apa, saudara? Tuhan hadir bukan melihat seberapa besar gedung, seberapa baiknya rumah Anda. Tapi Tuhan Yesus hadir melihat hati kita. Karena Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat bentuk fisik kita. Tuhan tidak melihat seberapa keterbatasan kita. Tetapi Tuhan Yesus melihat kerinduan hati kita kepada Tuhan. Saya mengajak saudara, mungkin hari-hari ini saudara sedang berpikir bahwa suatu hal yang baru, mungkin Anda ibadah rajin di rumah dengan menggunakan alat media. Biasanya saudara ibadah itu di gedung gereja konvensional, Anda duduk, Anda pulang. Tapi Tuhan izinkan hari-hari ini di masa new normal, saudara ibadah di rumah masing-masing. Sekali lagi, tidak menghilangkan lisensinya masalah kehadiran Tuhan. Nah, saudara, minggu kedua ini saudara kita mau membahas pentingnya menjaga kualitas pergaulan kita. Nah, setelah kita diselamatkan Tuhan Yesus Kristus dan kita menerima Tuhan Yesus, perintah Tuhan adalah kita mengerjakan keselamatan kita. Artinya saudara, waktu kita sudah diselamatkan Tuhan dan untuk kita menuju kepada goal yang tepat, ada pentingnya kita harus menjaga kualitas pergaulan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, dalam perjalanan hidup kita, yang menentukan baik atau buruknya hidup kita dengan siapa kita bergaul. Pergaulan akan menjadi penentu utama dalam hidup kita. Jadi, saudara harus pintar-pintar memilih dalam pertemanan. Karena teman-teman Anda akan menentukan masalah yang akan Anda temui dan Anda hadapi nanti. Saudara, teman itu saya gambarkan seperti tombol lift. Dapat membawa Anda naik atau dapat membawa Anda turun. Nah, dikatakan dalam Amsal pasal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, saudara, pentingnya di akhir zaman ini kita menjaga pergaulan kita. Nah, banyak sekali sekarang zaman muda-mudi zaman now salah jalan karena salah pergaulan. Seharusnya mereka dan termasuk kita menyadari masa pergaulan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena kebanyakan para muda-mudi dalam memilih pergaulan, mereka hanya mencari orang-orang yang bisa menyenangkan kedagingannya saja. Saya berharap para jemaat Tuhan dan pemirsa yang ada di rumah masing-masing mulai berpikir sekarang. Anda seperti buka lagi buku kehidupan Anda. Sudahkah Anda menempatkan posisi yang tepat? Kalau hari Anda dengar firman Tuhan, sebaiknya Anda mereview ulang kembali hidup saudara. Nah, dan jika hati merasa nyaman, senang, dia akan merasa itu yang diinginkannya dan tidak peduli lagi apakah orang yang diajak bergaul, orang itu baik atau tidak. Nah, saudara, jika hari-hari ini saudara rajin membaca Alkitab, kita tentu sudah paham betul akan bahayanya dosa yang sudah terlalu banyak ditulis di Alkitab. Mungkin semua berawal dengan sederhana melalui keinginan-keinginan yang menjanjikan, kesenangan, kenikmatan,
dan hal-hal yang menggiurkan lainnya yang ditawarkan pada kita. Tetapi ingatlah bahwa meskipun terlihat sepele, dosa akan tetap mendatangkan bencana. Nah, dalam Yakobus pasal yang 1 ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sebuah keinginan untuk sedikit-sedikit keluar dari kehendak Tuhan, ini bisa saja menjadi terbiasa di mata kita. Nah, keinginan itu kemudian dibuahi dan melahirkan dosa. Dan ketika dosa menjadi matang dalam diri kita, maut pun akan hadir, saudara. Jadi, saudara, kalau kita sudah dari awal dalam pergaulan yang kecil-kecil, Anda sudah salah menempatkan diri, Anda tanpa sadar, pergaulan Anda akan membuahkan kebiasaan. Ya. Nah, seperti apa, saudara? Keinginan-keinginan yang bisa berbuat dosa yang melahirkan maut. Mari kita tengok. Paulus pernah merincinya dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ke 21a. Dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan terhadap pelaku dari semua itu dikatakan tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Lihat, saudara, poin-poin keinginan yang dimana potensi penyesatan, dan apabila tidak berhati-hati, maka kita bisa dengan mudah masuk di dalam pergaulan tersebut. Jadi, saudara, kalau Anda berteman di hari-hari ini dengan orang yang bergaul karib dengan orang yang suka marah, iri hati, dengki, yang suka menyembah berhala, saudara, daging lemah, roh penurut. Saudara, tanpa sadar Anda sedang transfer. Ya. Nanti Anda tanpa sadar Anda akan seperti itu. Ya, saya tidak bilang bahwa Anda tidak boleh berteman. Berteman berbeda dengan bergaul. Bergaul itu intens. Ya, intens, sering. Ya, Tuhan tidak menginginkan kita punya permusuhan. Tapi Tuhan juga minta kita hikmat untuk bergaul dengan orang-orang yang tepat. Kalau Anda ingin sukses, bergaulah dengan orang-orang yang punya visi misi yang sama, mau sukses. Bukan orang yang suka hanya merenungi nasib, yang hanya bisa nyalain orang lain, hanya bisa iri, perbuatan dagingnya sudah nyata. Anda masih berteman, lama-lama Anda yang suka rajin ibadah, lama-lama Anda akan seperti itu juga. Ya. Nah, Tuhan menghendaki kita bahwa dengan siapa kita bergaul atau membangun hubungan akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Ya. Ini, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 9 dikatakan, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Nah, itu, saudara. Ya. Yang ngomong firman Tuhan bahwa kita jangan bergaul. Bukan tidak boleh berteman. Kita harus menjadi berkat dan terang buat mereka, tapi tidak untuk bergaul. Artinya Anda bukan berarti Anda intens dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah, Tuhan menghendaki agar kita memisahkan diri dari dunia orang-orang seperti itu. Karena apa? Kita nggak akan bisa jadi serupa. Waktu kita bergaul, kita akan menjadi serupa. Serupa. Ini, saudara. Ya, bukan berarti kita eksklusif, tidak. Bedakan ya. Tuhan tidak meminta kita eksklusif atau inklusif. Tapi kita berkhidmat dalam bergaul. Nah, dengan siapa kita bergaul, saya katakan, atau berhubungan akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang yang rohaninya, bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang yang berrohani akan turut mempercepat kita menuju kepada kedewasaan iman kita kepada kemenangan. Sebaliknya, bila kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan berhubungan orang-orang yang tidak berrohani, kita akan tersesat semakin jauh daripada Tuhan dan kita akan terjun bebas dalam kekalahan. Saudara, kalau Anda bergaul, kalau waktu Anda sudah punya masalah,
Sebaliknya Anda berpikir dulu Anda di mana Anda berbicara. Atau Anda share. Kalau Anda sedang punya masalah, Anda share dengan orang pemberontak. Yang ada Anda diajarin. Sudah, berontak saja. Kan kamu cari Tuhan. Kalau orang nggak tahu firman Tuhan, akan menasihatkan. Nanti jangan-jangan, mohon maaf, seperti malaikat yang berbulunya apa? Serigala berbulu domba. Ya, sudah benci gembala. Sudah, kan sama aja cari Tuhan. Pindah gereja, pindah sana, pindah sini. Ini saudara. Kenapa? Sebaiknya waktu Anda punya masalah, cari Tuhan. Jangan Anda salah untuk berkonsultasi. Kalau Anda salah, yang ada, kalau Anda, gini saudara, kebanyakan kalau orang sedang sakit hati, dia akan cari teman yang bisa menyenangkan bahwa memihak dirinya. Salah saudara. Waktu kita dikoreksi oleh Tuhan, pasti ada beberapa hal kebenaran akan terungkap. Nah, carilah sahabat yang berani untuk mengatakan kebenaran, bukan membela atau memprovokasi, membuat kita bukan semakin beriman kepada Tuhan. Hati-hati. Ya, hari-hari ini iblis sedang kerja keras. Karena iblis tahu bahwa hari-hari ini waktu iblis sudah sangat-sangat dekat. Iblis ingin membentuk kelompok, ingin membentuk geng. Iblis gak mau sendirian. Dia sedang membentuk masanya untuk memuja dia. Saya pernah khotbahkan dalam warta, saya katakan bahwa iblis bukan lagi dalam bentuk ghost yang bertanduk, yang bertaring. Tidak. Iblis itu banyak saat-saat ini untuk menyesatkan kita. Amin. Saudara, hati-hati sekali lagi saya katakan dalam Anda bergaul. Ya. Nah, itulah sebabnya Alkitab memberikan penjelasan tentang pentingnya membina hubungan dengan orang-orang yang tepat bagi kita. Katakan amin. Katakan yes. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu daripada mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, kita diperintahkan untuk memisahkan diri dari pergaulan dunia. Ini tidak berbicara tentang pelayanan pengabaran Injil. Tuhan Yesus sendiri melayani orang-orang yang berdosa. Justru kita harus berbaur dengan mereka untuk bersaksi, melayani, dan berdoa bagi mereka. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tentang orang-orang yang kita pilih untuk menjadi orang yang terdekat atau sahabat kita. Amin. Sahabat kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya. Tuhan Yesus pun berbaur dengan orang-orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus. Ya. Nah, jika kita ingin bertumbuh dalam perkara-perkara rohani, pilihlah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memiliki komitmen untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa, saudara? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Banyak alasan kenapa sekarang anak-anak muda-mudi di zaman now mencari teman yang hanya bisanya menyenangkan hatinya tanpa mempertimbangkan resikonya. Kalau kita lihat yang pertama, karena memang ada pada dasarnya dia sendirilah yang ingin mencari teman yang hanya untuk menyenangkan hatinya. Nah, tipe orang begini yang pada dasarnya adalah karena dalam keluarganya kurang didikan alias broken home. Nah, orang tua kalau tidak pernah mengalami kasih daripada orang tua sebelumnya, atau orang tua tidak pernah mengalami suatu kehidupan kasih dari kehidupan orang tua sebelumnya, saya ragu orang tua yang sekarang ini yang ada tidak mungkin bisa mempraktekkan kasih kepada anak-anaknya. Kenapa, saudara? Orang di dalam keluarga itulah pergaulan terjadi. Kalau orang tua tidak pernah taat dengan orang tuanya, jangan berharap bahwa anak kamu akan taat, karena dia bergaul dengan orang tua yang salah. Amin. Mohon maaf, para jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita orang tua tidak pernah melihat hal yang baik daripada kehidupan sebelumnya,
Dari masa mudanya itu orang tua tidak pernah melihat kebenaran, tidak pernah melihat ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupannya. Nanti anak-anakmu, generasimu akan juga rusak. Di situ iblis main. Makanya banyak faktor keluarga yang melahirkan anak-anaknya berantakan. Hati-hati. Kita lihat dosa dimulai dari keluarga, saudara. Adam dan Hawa, hubungan suami istri. Kenapa? Suaminya tidak bisa menjadi contoh yang baik. Ya. Yang kedua, karena pengaruh teman. Orang seperti ini pada awalnya hanya ikut-ikutan dan tidak berusaha menghindari. Akhirnya terjerumus juga. Orang tua yang tidak bisa tegas dengan anaknya, anak itu pun tidak bisa terbiasa untuk hidup tegas. Dan biasanya anak itu akan mudah kebawa arus. Tegas bukan berarti galak. Ya, tegas itu juga mendisiplinkan. Kata amin. Ya. Saudara, Anda perhatikan. Kalau Anda perhatikan, Daud tidak salah memilih orang yang terdekat, yaitu Yonatan. Kalau Anda perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 18, dikatakan ayat yang pertama, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, Anda tahu, saudara ya, bahwa Yonatan punya orang tua yang bernama Saul. Saul ini orang yang dipakai Tuhan, tapi tidak dituntun Roh Kudus. Saya mau katakan, mungkin saya bisa kategorikan keluarga broken home. Tapi karena Yonatan bergaul dengan benar dengan Daud, apa hasilnya, saudara? Waktu Saul ingin membunuh Daud, akhirnya dalam pasal 19 ayat yang pertama, Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud. Nah, dicerita bahwa ayahnya mau bunuh Daud. Nah, terus saudara, lalu Yonatan ayat yang keempat mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Nah ini, jadi penting nggak pergaulan? Penting, saudara. Kenapa Yosua bisa menang? Karena Yosua bergaul dengan Musa. Kenapa Elisa bisa punya karunia yang dahsyat? Karena Elisa bergaul dengan Elia. Itu, saudara. Coba, camkan sebentar. Kalau Anda mau sukses, jangan pernah bergaul dengan orang-orang pecundang. Kalau Anda mau hidup rohani Anda tinggi, jangan bergaul sama orang yang suka pindah-pindah gereja. Yang sukanya hanya ngomongin gembala, yang sukanya hanya mencibir, tidak pernah taat dengan perintah-perintah Tuhan melalui gerejanya. Bagaimana mungkin dia bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Amin. Ini, saudara. Jadi kalau saudara mau bertumbuh rohani lebih tinggi, saudara harus bergaul sama orang yang taat kepada firman Tuhan. Pasti Anda akan ke bawah-bawah nanti. Ya. Kalau Anda bergaul sama orang malas, Anda bergaul sama orang yang suka gosip, suka ngomongin orang, Anda akan ke bawah-bawah nanti. Seperti Anda terseret-seret nantinya, saudara. Tanpa sadar. Karena apa? Yang terbentuk yang pertama adalah alam bawah sadar, saudara. Itu pergaulan. Ya. Nah, di ayat yang ke-6. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Nah ini, saudara. Seharusnya persahabatannya beginilah. Amin. Ya. Jadi saudara, penting sekali pergaulan ya. Nah, kita kembali firman Tuhan selanjutnya. Yang ketiga, merasa kecewa dalam hidupnya. Orang seperti ini biasanya karena ada suatu hal yang membuat hatinya mudah terluka dan putus asa. Keempat, tidak memiliki tujuan hidup. Ya. Yang kelima, merasa nyaman. Kalau di dalam keluarga yang mungkin diberkati Tuhan, tidak pernah mendidik anak-anaknya di dalam
kehidupan doa, kerohanian, apa-apa diturutin, apa-apa dikasih tanpa anaknya suruh berdoa dulu, meminta kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhannya adalah orang tuanya. Karena apa? Punya duit. Hati-hati. Anda sedang menjebak pikiran anak Anda menjadikan penyesatan. Sehingga anak tersebut akan menjadi seorang orang yang berpikir nyaman. Tenang kok, ada papa, ada mama, punya harta, punya segala sesuatu, nggak perlu minta sama Tuhan terlalu lama dalam kehidupan berdoa. Ini saudara, Anda sedang mengajarkan anak Anda tidak hidup dalam prosesnya Tuhan. Ya. Nah, mari saudara, saya mau mengajak saudara pegang prinsip-prinsip standar firman Tuhan untuk kita pegang bersama-sama di akhir zaman ini. Yang pertama, kita harus memahami bahwa tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Arah tujuan kita di dunia adalah untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan haruslah untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara, pergaulan saudara itu memuliakan Tuhan tidak? Membuat Anda bertumbuh tidak? Membuat saudara makin cinta Tuhan tidak? Saudara nggak mungkin dong ngomong cinta Tuhan, tapi Anda tidak cintakan didikan Tuhan. Ya, bagaimana mungkin Anda bilang ini, engkau bilang cinta pada istri, kepada suami, tapi Anda suka selingkuh. Ya kan? Nanti lihat perempuan lain lebih cantik, Anda selingkuh. Tapi Anda bilang sama istri Anda bahwa Anda cinta, itu Anda sedang menipu. Ya, Anda sedang menipu, saudara. Anda bilang cinta Tuhan, tapi Anda nggak mau dididik oleh Tuhan. Ini. Ya. Nah, yang kedua, dalam bergaul hendaklah selalu mengingat akan perintah firman Tuhan. Apa tuh perintahnya? Yang pertama, hiduplah bergaul dengan Allah. Kita lihat bagaimana Nuh mendapat kemenangan. Alkitab mencatat kejadian tentang Nuh. Kita kejadian tentang Nuh adalah Nuh orang yang benar pada zamannya. Dan Nuh tidak bercacat celah, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau saudara hari-hari ini hidup bergaul dengan Allah, artinya Anda sedang mengikuti tren, gaya, prinsipnya Tuhan, hatinya Tuhan itu ada di depan kita. Amin. Nah, bergaul dengan sesama saudara seiman dengan rukun dan damai. Jangan sampai Anda hanya bisa ngomongin orang, di mana ada kamu, ada huru-hara. Ya, Anda maunya terima berkat, tapi Anda nggak mau jadi berkat. Ini saudara ya. Bergaul dengan sesama saudara seiman dengan rukun dan dengan damai. Apalagi hidup kudus dan tidak bercela. Menjauhkan diri daripada isme-isme yang mencemarkan. Tidak bergaul dengan pemberontak. Dalam Mazmur 78 ayat yang ke-8. Ya. Orang yang bebal. Jangan bergaul dengan orang yang bebal. Dengan orang yang bocor mulut. Ya. Di mana-mana ngomongin. Saudara, kalau ada orang yang di depan kamu ngomongin orang lain, jangan bangga. Biasanya hobi yang paling asik ngomongin orang. Itu paling asik. Apalagi hobi paling asik adalah mengkoreksi kesalahan orang. Karena apa, saudara? Belum tentu dirinya kalau jadi orang itu yang dikoreksi, belum tentu bisa kok. Apalagi hobinya. Yang ketiga, ngomongin pemimpin kita. Paling enak. Tapi saat nanti, saudara, waktu kamu menghakimi seseorang, ingat loh, ukuran yang sama Tuhan akan timpakan kepada kita loh. Makanya buah si malakama. Hati-hati. Ya, karena ukuran yang sama akan Tuhan timpakan juga kepada kita. Amin. Ya. Nah, bocor mulut, saudara, hati-hati. Kalau Anda bergaul dengan orang yang berbocor mulut, ngomongin orang, terus Anda senang, oh ya, si ini loh, begini. Anda senang. Jangan salah, ada orang yang sama, nanti akan ngomongin dirimu kepada orang lain.
Ya, saya kalau ada orang yang suka ngomongin orang lain di depan saya langsung pergi, saudara. Ya, karena apa? Ternyata orang dewasa rohani itu akan terlihat dari cara ngomongnya, apalagi gaya hidupnya, apalagi buah-buah rohnya. Ini orang yang sudah dewasa tidak akan mengejar yang pertama mukjizat. Dia akan bertumbuh, bertahan dalam proses, dan dia cinta akan didikan Tuhan. Itu ciri-ciri orang-orang dewasa. Ya, coba Anda perhatikan anak-anak ya. Anak-anak itu kalau sama orang tua paling gampang bilang benci, paling gampang bilang sayang, sebentar benci, sebentar sayang. Tapi kalau ada maunya pasti rayu-rayu. Tapi kalau sudah dapat sesuatu yang dia inginkan, terus dia lupa sama orang tuanya. Nah, orang Kristen banyak yang begitu. Kalau lagi susah, wah, Pak, tolong doain, Pak. Tolong begini, Pak. Sekali sudah didoain, berhasil, dididik, nggak mau. Akhirnya dia nggak jelas, mundur tanpa berita. Ini hati-hati, saudara ya. Nah, orang rakus. Apalagi orang yang cabul. Nah, tipe-tipe orang begini jangan kita deketin. Cukup berteman, tapi jangan jadi sebuah pergaulan. Ya, bagaimana sekarang masa muda remaja orang Kristen dapat mempertahankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan? Di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi yang pertama, jangan membiarkan mata dan otak kita dicemari dengan tontonan yang bersifat seputar pornografi atau sejenisnya yang dapat membangkitkan pikiran kotor atau membangkitkan gairah seksual yang tidak sehat. Karena Alkitab jelas dalam Efesus pasal 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Orang, kalau Anda masa-masa mudamu, saudara, bagi yang belum menikah, kalau Anda ingin keluargamu harmonis, dari masa-masa mudamu, kau harus punya pergaulan yang tepat. Pergaulan tepat akan membawa masa depan yang indah. Sebaliknya, pergaulan yang buruk akan membuat keluargamu nantinya dalam komunitas yang buruk juga. Ya. Nah, yang kedua, bagi wanita, nah nih, biasakan memakai pakaian yang sopan. Sekarang banyak di gereja itu kumpulan para fashion show, ya, yang selalu memakai pakaian tipe KTP. Apa itu tipe KTP? Ketat, tipis, dan pendek. Nah, itu kan tipe KTP. Ya, ketat. Wah, bodinya ketat. Celana pendek, super tipis. Jadi bagi gereja kayak orang mau fashion show. Dibilang gaul, nanti kurang modis, kurang gaul. Hati-hati para wanita. Ya. Sekarang gereja banyak isinya para wanita-wanita seperti mau fashion show. Bajunya tipe KTP, ketat, tipis, dan pendek. Atau mungkin tipenya pakaian T3. Apa itu? Transparan, terbelah, dan terbuka. Wah, ini ya, terbuka di sini, depan terbuka, belakang terbuka, ya, alias pakaian super minim. Memang betul Tuhan tidak lihat rupa, betul. Tapi juga jangan jadi batu sandungan. Kenapa? Nanti kamu akan dinilai wanita murahan. Karena kalau wanita yang cantik nggak mungkin mau pamerkan tubuhnya. Kata amin. Seringkali orang suka merendahkan orang lain, bahwa saudara, sekalipun mungkin badan kamu badan kapasitas besar alias gemuk, kalau Anda punya takut akan Tuhan, rohmu lah yang akan membuat tubuhmu, wajah kamu cantik. Bukan tubuhmu yang bikin kamu cantik. Ini. Kata amin. Ya. Nah, itu saudara ya. Walaupun dengan alasan mungkin Anda sebagai seorang
modis. Kenapa? Dengan sadar atau tidak sadar akan menggoda seorang kaum pria untuk berdosa melalui penglihatan dan pikiran yang berorientasi ke persinahan. Nah, coba Anda duduk di depan, belakangnya itu semua serba bolong gitu kan. Yang di belakang mau menyembah, buka mata sebentar, satu mata begitu kan, tutup mata akhirnya. Tanpa sadar dia menyembah, ibadah sudah selesai, dia nggak tahu. Gitu saudara ya. Akhirnya dia mau berdoa, mungkin sampai tahan-tahannya untuk dia mau tidak melihat, dia langsung dia mungkin sampai berbahasa roh, usir setannya. Itu bukan roh setan. Kamu yang jadi batu sandungan. Haleluya, ya. Nah, yuk kita lihat dalam 1 Timotius 2:9 dikatakan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Jelas. Katakan amin. Bukan, saudara, janganlah. Yang mahal itu bukan apa yang nempel di kita, tapi apa yang keluar dari hati kita, itu yang mahal. Katakan amin. Ya. Yang ketiga, bagi kaum pria, janganlah melibatkan diri dalam situasi kegiatan yang merangsang kegairahan seksual, tetapi belajar menarik dan mengontrol hawa nafsu dengan mengingatkan bahwa Tuhan menuntut bagi kaum pria untuk hidup kudus. Jelas dikatakan. Seorang laki-laki takut Tuhan, supaya nanti istri dan anak-anakmu seperti Mazmur katakan. Wow. Haleluya. Amin. Ya, katakan amin. Kalau kau seorang pria sudah tidak kudus, bagaimana nanti istri dan anak-anakmu nanti? Ya. Nah, yang keempat. Bila saudara sedang dalam berpacaran, hindarilah TTS. Bukan teka-teki silang. TTS itu apa? Tempat-tempat sepi atau sunyi. Ya, hindari. Kalau kau tahu lelaki kamu suka membawa kamu tempat-tempat yang TTS, jangan marah, jangan mau. Udah, putusin saja. Putusin. Ya. Pak Thomas ini bikin istilah TTS. Iya, bukan teka-teki silang, tapi tempat-tempat sepi. Ya, apalagi TTM, bukan teman tapi mesra. Apa itu TTM? Tempat-tempat maksiat atau mesum. Haleluya. Ya, jangan mau dibawa Anda ke diskotik, ke kafe, ya, tempat-tempat yang gak jelas. Jangan mau. Kata amin. Karena apa? Kau mahal. Hai wanita, kau mahal. Ya. Dan tempat-tempat yang dapat membangkitkan gairah seksual, yang mengakibatkan terlepasnya kontrol diri. Jangan mau dibawa ke hotel. Halo? Sekalipun Anda pulang malam, pulang ke rumah. Jangan mau Anda diajak pergi berkencan, berpacaran sampai pulang malam. Jangan pernah mau, saudara. Sebaliknya, sekalipun Anda pelayanan, tidak mungkin dong pelayanan selalu sampai larut-larut malam, pulang pagi dengan kedok pelayanan. No. Itu pelayanan yang tidak menjadi berkat. Tuhan pun nggak mau. Amin. Ya. Nah, yang kelima, jauhilah pembicaraan atau candaan yang saling membangkitkan hawa nafsu, tetapi pusatkanlah pembicaraan dan canda yang berorientasi pada pertumbuhan moral dan iman. Saya nggak ngajarin Anda fanatik, saudara ya. Tapi ini firman Tuhan. Kalau Anda sudah masuk dalam dunia rohani bersama Yesus, Anda nggak bisa lagi bersahabat dengan dunia. Karena apa? Ujung-ujungnya kamu juga pulang ke surga kok. Kecuali kamu menetap di dunia terus, nggak akan pernah mati. Silakan. Tapi kalau yang sadar kamu pasti mati, ya renungkan ini. Adalah baik kamu dengar dulu firman Tuhan ini. Kalau kamu pasti mati, entah kapan waktunya kan. Jadi kalau kamu pasti mati, artinya kamu akan ninggalin dunia ini selamanya. Tapi kalau Anda yang merasa tidak mati, nggak usah tinggalkan firman Tuhan pada hari ini. Karena Anda pasti nggak mati. Tapi kalau Anda pasti mati, dengarkan ini, renungkan firman Tuhan.
Bahwa nantinya Alkitab berkata kita kekal selamanya di surga atau neraka. Jadi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Nah, untuk mencapai di atas diperlukan pergaulan yang tepat. Katakan amin. Ya. Nah, Alkitab menasihatkan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, dalam Efesus 5 ayat 11 sampai 12 dikatakan sebab menyebutkan saja pun yang dibuatnya oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Oleh karena itu, saudara, pilihlah teman atau sahabat kita dengan bijaksana, jangan sembrono. Kita tutup dengan ayat terakhir dalam Amsal 13 ayat 20. Salomo memperingatkan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Nah, jadi saya katakan dalam tadi kata-kata pembukaan, teman itu seperti lift, bisa naik atau bisa turun. Kalau Anda mau naik dalam perkara-perkara rohani, pilihlah pergaulan dengan orang-orang yang cinta betul-betul dengan Tuhan. Taat. Pilihlah dengan pergaulan orang yang taat. Bukan orang-orang yang sembrono. Bukan orang-orang yang semaunya. Bukan orang-orang yang seenaknya hidupnya. Kalau Anda, maaf nih, kalau Anda orang malas, sebagai perteman, Anda paksa dirimu untuk berteman dengan orang-orang yang rajin. Jangan orang-orang yang praktisem. Orang-orang yang praktis, jangan. Berteman dengan orang-orang yang rajin. Nanti kamu akan terbawa-bawa dalam kehidupanmu. Ya, terbawa-bawa. Minyak dengan air sama-sama zat cair. Tapi saat disatukan, dia akan memisahkan diri. Sama. Ya, saudara, ada sebuah ilustrasi, saya pernah baca di internet, bahwa ada sebuah survei yang membuktikan 1.000 orang dikumpulkan jadi satu dari berbagai macam orang-orang yang berbeda-beda. Dan selama didiamkan selama berapa jam, akhirnya orang-orang itu akan membentuk sebuah komunitas yang sama, yang sifatnya sama, tipe-tipe sama, itu akan berkumpul tanpa sadar. Nah, demikian sama, saudara. Dimanapun Anda berada, hendaklah menjaga kualitas Anda bergaul. Kenapa, saudara? Akan menentukan Anda naik atau Anda turun. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, iblis bukan mencari orang-orang yang kotor. Kenapa orang-orang yang kotor yang berdosa tidak pernah diganggu iblis? Kenapa? Sudah teman-teman sekerjanya. Nggak mungkin diganggu. Iblis akan banyak mengganggu orang-orang yang sudah bersih. Supaya apa? Dijatuhin. Ya, kalau iblis aja nggak bodoh dan iblis aja nggak tolol, masa sih kita mau tolol juga? Katakan amin. Ya. Jaga pergaulan kita. Jaga kualitasnya, maka saudara akan naik terus. Ya, saya mau kasih ingat saudara kembali seperti siapa? Elisa dan Elia. Elisa benar-benar dia taat kepada Elia. Yosua, waktu zamannya Musa memimpin, ada Kaleb kok di situ, ada Yosua. Tapi kenapa Tuhan pilih Yosua sebagai penerusnya? Kenapa bukan Kaleb? Itu urusan Tuhan. Tapi Yosua orang taat kepada Musa. Taat dia. Sekalipun Musa pernah bersalah sekalipun. Tapi Yosua, dia taat kepada Musa. Apa yang terjadi? Musa menjadi orang top. The next generation, Joshua. Saya rindu. Engkau ambil putusan, mau seperti Yosua. Engkau seorang pemimpin di akhir zaman. Dan kau mendapatkan apinya Tuhan. Untuk apa? Tidak ada seorang pemimpin yang lahir langsung jadi pemimpin. Dimulai dari kecil. Engkau sekarang jadi seorang bayi lahir. Menjadi seorang pria yang dewasa. Pada akhirnya kau harus berumah tangga. Nah, berumah tanggalah di sini akan membawa kehidupan Anda, masa lalu Anda tanpa sadar. Kalau kehidupan masa lalu kamu nggak pernah dibereskan dalam Tuhan, karakter kamu akan terbentuk menjadi lingkungan, komunitas yang kotor dalam keluargamu nanti. Mari para jemaat Tuhan dan para pemirsa yang menyaksikan, angkat tanganmu, tutup matamu saat ini. Sembah Tuhan.
Horapa karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa siarala barapa. Horapa kata karapa sikata karapa sikata karapa. Terus sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Aku di depan Tuhan. Mari renungkan sebentar, buka per lembar demi lembar kehidupanmu. Sudahkah Anda punya yang tepat dalam bergaul? Sudahkah kalau Anda saat ini menemukan mungkin pertumbuhan rohani Anda tidak bertumbuh, mungkin Anda sedang salah bergaul, atau mungkin sifat kamu yang dunia bagus, dunia rajin tiba-tiba menjadi rusak, mungkin Anda sedang salah bergaul. Anda sedang salah bergaul. Mari akui di hadapan Tuhan dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Horapa kata karapa sikata karapa sikata karapa. Saudara, buat saya ibadah di rumah dengan nonton dengan sebuah handphone, buat saya nggak sebuah asing. Karena apa? Saya sudah terbiasa hidup menyembah tanpa orang yang melihat. Saya sudah terbiasa hidup berdoa tanpa orang lain melihat. Jadi saudara, waktu saya masa PSBB, ibadah di rumah, buat saya bukan hal yang asing. Kenapa? Sudah terbiasa. Kenapa ada orang yang tidak terbiasa untuk ibadah di rumah, untuk menyaksikan? Kenapa? Karena dia tidak pernah melakukannya kehidupannya sehari-hari. Dia hanya action saya katakan. Waktu Anda sedang berkumpul-kumpul, mari akui kalau Anda seperti itu, saudara. Akui. Karena keselamatan bukan bicara kelompok. Keselamatan bukan bicara Anda berjamaah di gereja mana. Itu urusan pribadi Anda dengan Tuhan. Kami angkat tangan Tuhan. Engkau memberkati firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, bagi yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Pegang bagian yang sakit hari ini saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dan memegang bagian yang sakit Tuhan. Hamba perkatakan segala penyakit Tuhan sembuhkan oleh darah Yesus. Apapun sakitnya, yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, sakit apapun namanya, Tuhan sembuhkan. Terima dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan pergaulan yang salah. Mungkin Anda sedang merokok, mungkin Anda sedang suka main judi, atau Anda sedang belajar berbagai macam jenis dosa. Putuskan pagi hari ini. Putuskan pagi hari ini. Katakan dalam nama Yesus, aku putuskan. Aku putuskan dalam nama Yesus. Dan keluar dari itu komunitasnya. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, Kau tanamkan firman-Mu Tuhan. Kau tanamkan firman-Mu. Dan biarlah setiap mendengarkannya diberkati Tuhan. Dan kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.